Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Hukum Acara Peradilan Agama pada pertemuan yang keempat. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang sumber hukum acara peradilan agama. Mengenai sumber hukum acara peradilan agama ini merupakan aturan-aturan yang dijadikan dasar untuk beracara di peradilan agama. Yang pertama adalah hukum acara yang khusus diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Ya, ada hukum acara yang sifatnya khusus. Karena khusus maka mengesampingkan yang bersifat umum. Yang bersifat umum yang berlaku di peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum. Mengapa hukum acara perdata? Kalau kita lihat dari kewenangan peradilan agama, itu kan mengadili perkara-perkara di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodakoh, dan ekonomi Islam. Kesemua kewenangan itu termasuk ke dalam lingkup hukum perdata, khususnya perdata Islam. Nah, karena masuk dalam lingkup perdata, maka berlaku secara umumnya menggunakan hukum acara perdata. Ada asas di mana hukum yang bersifat khusus itu mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Maka ketika sudah diatur secara khusus, maka yang berlaku secara umum menjadi tidak berlaku. Dan juga kebalikannya, kalau tidak atur secara khusus, maka yang diberlakukan nanti adalah hukum yang bersifat umum. Sumber hukum yang ketiga adalah kompilasi hukum Islam. Kemudian yang keempat ada kompilasi hukum ekonomi syariah. Yang kelima ada konun, ini khusus untuk Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian ada doktrin dan ilmu pengetahuan. Berikut ini kita nanti akan bahas satu persatu tentang sumber hukum acara peradilan agama. Yang pertama adalah hukum acara yang diatur khusus di Undang-Undang Peradilan Agama, tentunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ini perubahan yang pertama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89. Nah, di undang-undang ini hukum acara yang khusus yaitu tentang dimulainya pemeriksaan perkara di pengadilan agama. Kemudian pengadilan harus memeriksa perkara yang diajukan, tidak boleh menolak perkara. Kemudian kemungkinan adanya perdamaian. Dilakukan perdamaian setiap kali pemeriksaan persidangan itu dilakukan. Kemudian ada tata cara persidangan di pengadilan agama. Jadi diatur mengenai prosedurnya, kemudian tahapan-tahapan persidangan di pengadilan agama itu bagaimana diatur di undang-undang ini. Kemudian sumber hukum yang berupa aturan upaya hukum banding, aturan upaya hukum kasasi, tata cara banding, tata cara kasasi diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Agama secara khusus. Kemudian tata cara pembuatan penetapan dan putusan. Produk hukum dari pengadilan agama itu ada dua, penetapan dan putusan. Bagaimana cara pembuatan penetapan? Bagaimana cara pembuatan putusan? Nah, itu sudah diatur secara khusus. Kemudian pemeriksaan sengketa perkawinan. Kemudian cerai talak, pemeriksaan cerai gugat, cerai dengan alasan zina, dan biaya perkara. Jadi sebenarnya perkawinan itu sudah mencakup cerai talak maupun gugat maupun beralasan cerai dengan alasan zina. Tetapi dalam hal-hal khusus cerai talak gugat alasan zina itu diatur tersendiri di dalam undang-undang ini. Kemudian ada biaya perkara. Nah, biaya perkara ini meliputi penetapan yang dilakukan oleh ketua pengadilan untuk biaya
biaya yang dikeluarkan selama dalam proses pemeriksaan perkara. Di awal dibayarkan ya berupa Porscot atau panjar biaya perkara yang meliputi biaya persidangan, biaya saksi, biaya ahli, biaya materai, biaya redaksi. Nah, itu yang harus dibayarkan ketika mau mengajukan gugatan atau permohonan. Nah, ketika sudah selesai, maka pihak yang menurut undang-undang harus membayar, berarti dia yang harus melakukan pembayaran terhadap seluruh biaya perkaranya. Itu tadi yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Nah, kemudian yang berlaku umum atau yang berlaku di hukum acara perdata pada peradilan umum, itu ada beberapa peraturan yang masih digunakan dari peninggalan Belanda. Sepanjang yang ada di dalam peraturan peninggalan Belanda itu belum diubah dengan peraturan yang baru, maka masih dinyatakan berlaku. Sepanjang yang sudah dirubah atau diganti, berarti menggunakan undang-undang penggantinya atau perubahannya. Yang pertama ada HIR, ya, Reglemen Indonesia yang diperbaharui. Ini hukum acara khusus golongan penduduk Indonesia dan hanya berlaku di Jawa dan Madura. Kalau RBG ini golongan Indonesia berlaku di luar Jawa dan Madura. Kemudian Undang-Undang 20 tahun 47 ini tentang peradilan ulangan. BRV ini untuk hukum acaranya golongan Eropa. Ya. Kemudian BW Burgerlijk Wetboek. Ini khusus buku 4 tentang pembuktian dan kadaluarsa. Kemudian ada RO atau Reglemen tentang organisasi kehakiman. Kemudian ada Undang-Undang 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Kemudian Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang 14 1985, kemudian perubahan yang pertama Undang-Undang nomor 5 tahun 2004, dan perubahan yang kedua Undang-Undang nomor 3 tahun 2009. Kemudian Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang nomor 2 1986, kemudian perubahan yang pertama Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua Undang-Undang 49 tahun 2009. Sumber hukum yang lainnya yang berlaku pada hukum acara di peradilan umum ada peraturan Mahkamah Agung dan juga surat edaran Mahkamah Agung. Kemudian ada jurisprudensi atau putusan hakim, ya, hakim Mahkamah Agung yang diikuti oleh hakim-hakim yang ada di bawahnya terhadap perkara-perkara yang sama. Itu untuk hukum acara, sumber hukum acara yang berlaku pada hukum acara perdata di peradilan umum. Kemudian ada sumber hukum acara peradilan agama yang berupa kompilasi hukum Islam. Nah, kompilasi hukum Islam ini sebenarnya diundangkan dengan instruksi presiden, tetapi di dalamnya mengatur tentang ada hukum materialnya dan juga ada tentang hukum formilnya atau hukum acara di peradilan agama. Kemudian di dalam kompilasi hukum Islam itu ada 3 buku, ya. Buku pertama tentang perkawinan, tentang hukum perkawinan, buku kedua tentang hukum kewarisan, buku ketiga tentang hukum perwakafan. Kemudian ada kompilasi hukum ekonomi syariah. Ketika peradilan agama mempunyai kewenangan yang baru dalam hal menangani sengketa ekonomi syariah, ini belum ada hukum acaranya. Untuk mengisi kekosongan hukum, ya khususnya hukum acara, maka dibuatlah peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Isinya buku 1 tentang subjek hukum dan amwal, buku 2 tentang akad, buku 3 tentang zakat dan hibah, buku 4 tentang akuntansi syariah.
Kemudian ada sumber hukum yang berupa konun. Konun itu peraturan Provinsi Aceh. Ya. Jadi khusus berlaku hanya di daerah Nanggro Aceh, Darussalam. Nah, ini ada beberapa jenis konun yang sudah ada. Ada Konun 10 2002 tentang peradilan syariat Islam, Konun 11 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam, Konun 12 2003 tentang minuman khamr dan sejenisnya. Kemudian ada konun tentang maisir, konun tentang kholwat atau perbuatan mesum, kemudian konun tentang pengelolaan zakat. Nah, sumber hukum acara peradilan agama yang terakhir adalah doktrin atau ilmu pengetahuan, yaitu berupa pendapat-pendapat para ahli hukum ataupun para ulama-ulama fikih. Nah, di sini di dalam peradilan agama itu ada beberapa kitab fikih yang dijadikan pedoman. Ada Al-Bajuri, Fathul Mu'in, kemudian Sarqawi At-Tahrir, sampai ada Atufah, kemudian ada lagi Targhib Al-Mustaq, sampai dengan pada Mughni Al-Muhtas. Ini adalah kitab fikih yang dijadikan sumber hukum atau pedoman ya, di dalam pemeriksaan perkara di peradilan agama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.